Hari ini kita akan masuk di bagian yang keempat dari seri khotbah yang spesial sekali bulan ini, yaitu kasih mula-mula. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Dari ayat ini Anda akan bisa melihat seperti apa dan gimana Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Sampai di situ pembacaan kita. Saya yakin Anda di sini, sebagian dari kita tahu bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab cinta. Tapi ini bukan sekedar puisi cinta. Ini lebih dari itu. Kitab ini berisi gambaran ilahi hubungan Tuhan dengan kita. Hubungan Tuhan dengan saudara dan saya. Dan di ayat yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Ternyata ditulis di sana tadi, ia datang apa? Melompat-lompat, meloncat-loncat. Artinya, kalau Anda pernah perhatikan nggak, orang saking senengnya itu biasanya gimana? Melompat-lompat. Ada yang namanya excitement, ada yang namanya sukacita. Tahukah saudara, segitunya Tuhan sayang sama saudara dan saya. Dia sayang kita nggak flat-flat aja. Dia sayangnya kita nggak biasa-biasa ya asal sayang. No. Dia sayangnya kita passionately. Dia sayangnya kita dengan menggebu-gebu. Dia sayangnya kita dengan berkobar-kobar. Dan doa saya, excitement yang seperti itu bukan cuma sepihak. Bukan hanya Tuhan ke kita, doa saya setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini. Orang-orang yang cintanya sama Tuhan menyala-nyala apinya, berkobar-kobar, rohnya menggebu-gebu di dalam Tuhan. Amin. Harusnya seperti jangan sampai kita datang sama Tuhan, Tuhannya excited sama kita. Tapi kayak kita sepi-sepi aja. Datang ibadah ya malas-malesan, doa ya rutinitas, kayak nothing, kayak kasihnya sudah hambar. Saya berdoa mulai hari setiap kasih yang sempat hambar dibaharui, dipulihkan, dikobarkan. Saudara dan saya punya kasih mula-mula yang baru di dalam Tuhan. Amin. Lanjutkan lagi pembacaan kita. Kisah 2 ayatnya yang ke-10. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Apa katanya? Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Tahukah saudara kenapa kok Tuhan ngomong seperti ini? Sesederhana karena sebagian orang tadi kasihnya hambar. Karena itu Tuhan ngomong bangunlah. Hari ini saya percaya melalui firman-Nya Tuhan ngomong sama saudara, ayo bangun. Ini waktunya bangun dari pasifmu, bangun dari dinginmu, bangun dari suam-suam kukumu. Ayo bangun. Ayo kita berdoa, Tuhan bangkitkan kembali kasih mula-mula itu di dalam hidupku. Karena yang namanya kekristenan ini bukan cuma agama. Kekristenan bukan sekedar status, kekristenan bukan sekedar liturgi. Tapi kekristenan itu bicara hati kita sama hatinya Tuhan. Kekristenan itu bicara tentang hubungan kita sama hubungan Tuhan. Apalagi di kitab Kidung Agung. Kekristenan itu bicara tentang hubungan cintanya Tuhan sama kita. Jadi ini perlu dikobarkan, dibangunkan kembali. Lanjutkan pembacaan itu ayat yang ke-14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu. Coba Anda perhatikan kalimat berikutnya. Ditulis apa? Kata itu. Perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ini yang saya ingin garis bawahi dalam pembacaan ayat ini. Tuhan mau ngomong sama saudara dan saya. Perdengarkanlah suaramu. Kenapa? Karena Tuhan kepengen. Tuhan tuh happy. Tuhan tuh rindu mendengar suara saudara dan saya. Masih ingat gak Bapak Ibu zaman dulu Anda jatuh cinta? Waktu masih pacaran. Atau mungkin ada di tempat ini yang Anda baru pacaran, baru jatuh cinta.
Orang kalau lagi menggebu-gebu dalam cinta, kepengennya dengar suara orang yang dicintai. Coba Anda ngechat aja pacar saudara. Barusan sudah ditungguin. Kok belum dibalas ya? Benar nggak? Sudah 2 menit ini, kok belum dibalas? Kenapa? Kita kepengen dapat message-nya, kita kepengen dapat teleponnya, dengar lagi suaranya. Sudah dimatiin teleponnya, kalau bisa telepon lagi. Ngomong, apa kabar? Sudah tidur belum? Karena hatinya menggebu-gebu di dalam cinta. Tahu nggak saudaraku, cintanya Tuhan sama saudara itu kayak gitu. Dia nggak bisa sepi-sepi aja. Dia rindu mendengar suara saudara. Dia rindu Anda curhat sama dia. Dia rindu mendengar suara doamu, suara ucapan syukurmu, suara puji-pujianmu, suara penyembahanmu. Tuhan rindu dengar suara hati saudara. Amin. Yang Tuhan rindu itu suara hatinya kita. Bukan suara emas. Kalau suara emas ada orang yang pintar nyanyi, suaranya keren sekali. Tapi itu kan bicara talenta ya, urusan yang lain. Itu secara jasmani. Yang Tuhan dengar di telinganya Tuhan itu bukan sekedar suara jasmani, tapi lebih dari itu suara hati kita. Kadang-kadang yang membuat Tuhan sedih adalah sebagian orang Kristen setiap harinya hubungannya sama Tuhan gak kedengaran suaranya. Baru bangun tidur sudah sibuk sendiri. Gak ada suara ucapan syukurnya. Gak ada suara ngomong bangun tidur sama Tuhan. Good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Tahu gak saudaraku, itu yang Tuhan rindukan. Perdengarkanlah suaramu, kata firman Tuhan. Saya ajak saudara mulai hari ini. Ayo kita tingkatkan kehidupan doa. Anda yang biasanya masih berdoa, kadang nggak berdoa, mulai hari ini saya ajak saudara konsisten berdoa. Oke, Anda yang berdoa baru sebentar-sebentar, tingkatin dong. Saya ajak semua jemaat keluarga Allah doa minimal 1 jam tiap hari. Mungkin saudara ngomong sama saya, Pak, doa 1 jam ngomong apa aja? Loh, saya balas tanya sama saudara, Anda kemarin ketemu sama temen atau kenalan, sama relasi, rekan usaha, pernah nggak ngobrol sejam? Makan bareng sama orang sejam pernah nggak? Kongko-kongko 1 jam pernah nggak? Ngomongan sama keluarga, itu kan natural. Anda cuma hahihi, menikmati suasana, santai, curhat, cerita-cerita. Kenapa nggak saudara buat kayak gitu sama Tuhan tiap hari? Maka 1 jam itu akan menjadi normal. 1 jam itu akan menjadi waktu yang berlalu dengan cepat. Kenapa? Karena itu hatimu ketemu sama hatinya Tuhan. Doa itu sesederhana kita hatinya connect sama Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong, perdengarkanlah suaramu. Tuhan kepengen denger curhatnya kita, apa pemikirannya kita. Sampein hati saudara sama Tuhan. Perdengarkan suara doa saudara, suara pujian penyembahan saudara kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hatinya. Saya berdoa mulai hari ini, setiap hari dalam hidupmu, buat Tuhan gak sepi lagi. Doa saya setiap hari, saudara seperti Daud. 3 kali Daud berdoa tiap hari. Bahkan 7 kali Daud memuji-muji Tuhan tiap hari. Makanya Tuhan excited banget sama Daud. Sampai Tuhan ngomong tentang Daud, ini orang yang berkenan di hatiku. Ini a man after God's own heart. Yang kayak gini loh, kenapa? Karena cintanya Tuhan gak sepihak, tapi berbalas. Saya berdoa dalam hidup saudara sama Tuhan, cinta saudara sama Tuhan enggak sepihak tapi berbalas. Tuhan menggebu-gebu sama saudara, Anda juga menggebu-gebu sama Tuhan. Kasih mula-mulanya berkobar-kobar luar biasa. Perdengarkan suaramu sama Tuhan. Sebagian orang bahkan datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, masih enggak ada suara. Saat pujian penyembahan kita diam. Saat khotbah enggak ada amin. Saat penyembahan cuma ngelihat. Padahal Tuhan ngomong, perdengarkan suaramu. Hari ini saya
mengajak kita semua, ayo mulai kita perdengarkan suara doa kita, perdengarkan suara ucapan syukur, perdengarkan suara pujian penyembahan. Anda yang setuju katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke? Jadi ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita baca Mazmur 5 ayatnya yang keempat. Tahukah saudara, Tuhan juga rindu kita mendengar suaranya. Bukan cuma Tuhan rindu mendengar suara kita, tapi Tuhan rindu saudara dan saya, kekasihnya Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Dan yang akan kita baca ini adalah perkataannya Daud. Dia ngomong begini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Kayak tadi itu, di pagi hari Tuhan sudah dengar dulu suaranya Daud, benar enggak? Tuhan excited, Tuhan happy nih. Tapi bukan cuma di situ aja, ditulis Daud ngomong begini, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku apa? Menunggu-nunggu. Saudara tahu enggak yang namanya menunggu? Saudara menunggu seseorang. Coba Anda menunggu antrian, mau masuk ketemu sama dokter. Menunggu, ya sudah nunggu. Sama Tuhan juga sama. Kalau saudara dan saya mau belajar mendengar suara Tuhan, butuh seperti Daud. Dalam hadirat Tuhan, aku, apa tadi? Menunggu-nunggu. Nunggu aja. Biar Tuhan yang bicara, karena doa itu bukan searah. Doa itu bukan kita yang nerocos terus baru sananya mau ngomong bye-bye. Enggak kan? Tapi berapa banyak orang Kristen, saya tanya sama saudara, kehidupan doa saudara, obrolan saudara sama Tuhan sepihak apa berbalas? Kita cuma ngomong terus selesai langsung amin, atau seperti Daud. Daud itu nunggu, dia ngomongan terus dia nunggu Tuhan bicara. Dia menantikan Tuhan, dia menunggu, dia kepingin ganti mendengar suara Tuhan. Dan untuk Anda mendengar suara Tuhan, Anda nggak bisa ngomong terus. Kalau kita kepingin nunggu, kita harus diem, baru kita bisa dengar. Makanya butuh menanti-nantikan Tuhan. Cuma kadang-kadang yang jadi masalah, sebagian orang Kristen nggak tertarik ngapain ya dengar suara Tuhan. Sebagian orang Kristen lebih tertarik dengerin podcast motivasi dari guru ini, pakar yang hebat, pengusaha yang sukses, selebgram influencer yang hebat. Good, saya juga dengerin itu, tapi dengarkan baik-baik. Lebih dari kita mendengarkan manusia, dengarkan Tuhan saudara. Itu lebih penting, itu lebih utama di dalam kehidupan kita. Coba kita baca ya. Perasaannya Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti aja di hatinya Tuhan gimana. Mazmur 81 dimulai dari ayat yang ke-11 dan nanti saya baca terus. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ayat 12 perhatikan. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan apa? Israel tidak suka kepadaku. Ini problem. Berapa banyak sih orang, Anda kalau kepengen ketemu sama seseorang, Anda kepengen ketemu sama pejabat, disuruh nunggu sejam, nunggu nggak? Anda butuh, Anda nunggu loh, bener nggak? Anda mau ketemu sama dokter, Anda nunggu. Tapi kenapa waktu doa baru 5 menit sudah amin? Sebagian orang tanpa sadar, kayak Tuhan ngomong tadi, di hatinya Tuhan tuh ngerasanya kamu gak suka mendengar suaraku. Hari ini saya berdoa kesukaan untuk mendengar suaranya diberikan di dalam hati saudara. Lebih dari mendengar suara manusia manapun, saya berdoa ada kesukaan mendengar suara Tuhan. Ada kerinduan, ada kesabaran, ada komitmen untuk mendengar suara Tuhan. Seperti Daud yang setiap
tiap pagi. Bukan cuma pagi ini nggak dengar apa-apa, besok bye-bye. No. Day by day, morning by morning, tiap pagi Daud duduk dan mendengar suara Tuhan, menunggu-nunggu dalam hadirat Tuhan. Itu relationshipnya Daud sama Tuhan seril itu, senyata itu. Jangan jadikan kekristenan ini cuma formalitas. Yang penting aku statusnya Kristen, sudah ke gereja loh, sudah setor wajah loh. No, Tuhan menantikan, Tuhan rindu mendengar suara kita. Dan Tuhan kepengen kita mendengar suara Tuhan. Cuma Tuhan rasanya di hati gimana? Sampai Tuhan ngomong, umatku gak suka dengar suaraku. Ini kata Tuhan. Anda lanjutkan pembacaan itu. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Anda pernah ingat nggak waktu zaman kita masih bandel dulu? Dikasih tahu sama orang tua kita, pusing amat, nggak peduli. Ya sudah, kita maunya begini. Giliran kita sekarang sudah jadi orang tua, gantian kita juga ngasih tahu sama anak-anak kita pusing amat. Padahal kita ngomong sama mereka ini, kalau papa mama ngomong sama kamu nggak mungkin nyelakain, nggak mungkin yang jelek, pasti untuk kebaikanmu. Tahukah saudara, seperti itu Tuhan ngomong sama kita. Tuhan mengarahkan, Tuhan ngasih tahu gini gitu. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, kita nggak mau dengar yang Tuhan ngomong. Terus Tuhan ngomong, ya sudah, kalau kamu nggak mau dengar suara, ya sudah, kamu jalan menurut rencanamu sendiri. Tadi Alkitab ngomong. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara Anda sekarang berjalan menurut rencanamu sendiri? Atau engkau berjalan di dalam rencana Tuhan? Karena itu dua hal yang pasti berbeda. Ada sebagian orang dalam hidupnya kayak ngerasa, di mana ya Tuhan ya? Kayak dia sendiri memang. Kayak Tuhan tuh gak nyata. Tanpa sadar, kita berjalan menurut rencana kita sendiri. Nah, saya ngomong sama saudara, bukan berarti gak boleh buat rencana. Saya sendiri buat rencana, kita harus buat rencana. Tapi jangan lupa, sementara kita membuat rencana kita, tetap dengar-dengaran sama petunjuk Tuhan. Dalam kehidupan sebagian orang, benar dia buat rencana, tapi dia terus memperhatikan Tuhan tuh maunya apa. Plannya Tuhan tuh, rencananya Tuhan gimana. Karena saya yakinkan saudara, sama-sama Anda menjalani hidupmu, sama-sama engkau mengerjakan proyek bisnis yang kau kelola itu. Kalau engkau ngerjainnya sesuai suaranya, petunjuknya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, saya yakinkan gak kayak ayat tadi. Ya sudah, aku membiarkan mereka berjalan sesuai rencananya sendirian. Tapi kalau Anda mengerjakan sesuai petunjuk Tuhan, Tuhan kalau ngomong sama saudara, ini ya, kamu ini, kita lakuin sesuai suaranya. Anda tidak dibiarkan sendiri. Dalam hidupmu pastilah akan ada campur tangan Tuhan yang nyata. Tangan Tuhan itu akan kuat bertindak dalam hidup saudara. Anda akan melihat jejak-jejak Tuhan nyata dalam hidup. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kuncinya dengar-dengaran suaranya. Jangan sampai seperti bangsa Israel pada waktu itu, yang umatku gak suka dengar suaraku. Suruh 5 menit, 10 menit, 15 menit sudah bosan. Tapi nunggu antri yang lainnya sekian jam aja. Apalagi ibu-ibu antri diskon. Ini kan kayaknya sudah mulai liburan, mulai sale. Ya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, ayo kita teliti. Lanjutkan pembacaan itu, ayat yang ke-14. Tuhan ngomong begini, sekiranya umatku mendengarkan aku. Ini saking gemesnya sama Tuhan ya saudaraku ya. Saking gemesnya dia ngomong, kamu tuh kok gak dengerin aku ya. Sekiranya kamu tuh dengerin aku. Lihat nih. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ayat 15. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku.
Ternyata mereka waktu itu ngadepi musuh nggak menang-menang. Masalah nggak selesai-selesai. Kenapa? Tuhan cuci tangan. Kamu nggak mau dengar-dengaran suaraku, kamu mau jalan sendiri, ya sudah, jalan sesuai rencanamu sendiri. Makanya terus saja berkutat, putar-putar di situ terus. Gak selesai-selesai. Banyak orang dalam hidupnya gak belajar dengar-dengaran suara Tuhan, gitu terus. PR-nya gak selesai-selesai. Tahukah saudara, satu suara Tuhan bisa menuntaskan peperangan yang tidak pernah beres. Satu suara Tuhan bisa mendatangkan pemulihan sekejap dalam hidup saudara. Satu suara Tuhan bisa membawa Anda mengalami lompatan 10 tahun di dalam sekejap. Kuncinya dengar-dengaran suara Tuhan. Karena Tuhan ngomong kayak tadi, gemes banget kan dia ngomong, sekiranya umatku mendengar suaraku. Kalau kamu dengar-dengaran suara Tuhan, maka seketika itu juga aku akan menundukkan musuh mereka. Lihat saudaraku, Tuhan ngomong, Tuhan itu cuma nunggu kapan kamu itu punya waktu untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Menunggu di hadirat Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Atau kamu tetap aja gak sabar nunggu suara Tuhan, cepat ngambil keputusan sendiri. Yang penting nanti tanya sama ini, tanya. Semuanya ditanya, ChatGPT pun ditanya, kecuali Tuhan gak ditanya. Anda lebih banyak tanya ChatGPT apa tanya Roh Kudus? Loh, saya juga tanya ChatGPT saudaraku, tapi kita harus pastikan satu hal, Tuhan nomor satu, Tuhan yang terutama, Tuhan yang pertama, Tuhan yang tahu bagaimana menuntun di dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang bisa membalikkan situasi kita dan memberi kita kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Seketika itu juga musuhmu kutaklukkan, kata Tuhan. Saya berdoa seketika itu juga penyakitmu dilenyapkan, urusan legal itu beres, masalah pertikaian keluarga itu selesai. Seketika itu juga pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Seketika itu juga lompatan terjadi. Dikatakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Sekiranya umatku mendengar suaraku. Anda butuh loh dengar suara Tuhan. Musa dan Yosua itu adalah teladan yang luar biasa mendengar suara Tuhan. Kita baca Keluaran 33 ayat 7 dan 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya apa? Kemah pertemuan. Ini kemah pertemuan Musa. Ini yang disebut tabernakel Musa. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Di luar rumahnya masing-masing, di luar kemahnya masing-masing. Jadi ada satu tempat pada waktu itu yang disebut tabernakel Musa. Dan di situ tempat surga terbuka, tempat Tuhan berbicara kepada umatnya, tempat umatnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tempat umatnya mendengar suara Tuhan. Jadi perlu untuk keluar dari kemahnya menuju ke tabernakel itu. Saya juga mau ngomong sama saudara, momen di minggu yang spesial, Anda perlu keluar dari rumah saudara, datang ke rumah Tuhan. Amin, saya percaya di tempat ini bukan sekedar gedung gerejanya. Saya yakinkan saudara, ini adalah open heaven. Ini adalah tempat di mana langit terbuka. Ada pondok Daud yang siang malam menaikkan pujian, pengagungan buat Tuhan. Dan saya percaya ini tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Ini tempat kita mencari wajahnya dan mendengar suaranya. Yes. Itu kemah pertemuan pada waktu itu. Dan ditulis di sana setiap orang yang mencari Tuhan, ya ke situ. Berarti nggak dilarang. Orang harusnya boleh ke situ. Tapi lihat ini, ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Saya berdoa.
kita dibawa masuk dalam dimensi percakapan ilahi dengan Tuhan seperti ini. Face to face. Berhadapan muka dengan Tuhan. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Selesai di tabernakel, Musa balik ke perkemahan. Tetapi ini ada yang menarik, saudaraku, perhatikan baik-baik. Abdinya, siapa namanya? Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, berarti dia salah satu member Youth Impact. Tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi ini jelas loh, kemah itu, tabernakel itu tempat kalau orang mencari Tuhan, ketemu Tuhan itu di situ. Tapi tahu nggak saudaraku, tempat ini sepi. Jarang ada orang Israel yang ke situ. Anda baca, mereka ngomongnya sama Musa, Musa kamu aja deh, nanti kita dengerin dari kamu. Jadi mereka kayak tadi sampai Tuhan ngomong, umatku nggak suka mendengarkan suaraku. Saya berdoa benar-benar melalui firman Tuhan hari ini dibangkitkan kesukaan untuk mencari Tuhan. Dan kemauan, kesabaran menunggu-nunggu dalam hadirat Tuhan. Sabar untuk mendapatkan petunjuk Tuhan. Mendengarkan suara Roh Kudus. Di kemah itu saudaraku boleh dikatakan majority cuma Musa. Makanya ditulis sana Musa yang ngobrol sama Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Tapi ada yang menarik. Dia nggak sendiri, dia selalu ditemani oleh ajudannya. Namanya adalah Yosua. Dan yang luar biasa, ditulis tadi di ayat, Musa sudah selesai pun, dia balik ke kemahnya, dia balik ke rumahnya, Yosua tinggal di situ. Di tempat di mana surga terbuka, di tempat Tuhan mau nemuin umatnya. Coba Anda renungkan itu. Yosua tinggal di situ. Yosua berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud, Yosua menunggu-nunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, ngapain sih doa lama-lama? Buat apa doa? Buat apa ibadah lama-lama? Ibadah cepat, ayo pujian sekali, penyembahan sekali, khotbah 30 menit, selesai. Tapi Yosua caranya enggak gitu. Yosua itu seperti Musa menunggu-nunggu. Bahkan Musa sudah selesai pun, dia tetap tinggal di situ. Apa? Menantikan Tuhan. Buat mayoritas orang, enggak ada yang lain selain Yosua yang ngelakuin itu. Buat mayoritas orang, itu buang-buang waktu. Makanya banyak orang kadang-kadang ngomong enggak sempat doa pagi. Enggak sempat baca Alkitab. Kenapa? Sibuk. Artinya ada banyak yang lain yang lebih produktif yang kita harus lakukan selain menunggu-nunggu dalam hadirat Tuhan. Tidak dengan Yosua. Yosua ini di situ bersekutu intim sama Tuhan dan dia sabar dengerin suara Tuhan. Gak tergesa-gesa. Banyak orang anggap itu sia-sia. Tapi Anda lihat babak berikutnya itu yang membedakan Yosua dibandingkan semua bangsa Israel yang lain. Di saat mereka menghadapi tantangan besar. Di saat mereka melihat penduduk Kanaan itu raksasa yang besar. Semua orang rebah imannya langsung gemetaran dan berkata, mengerikan sekali. Ini penduduk Kanaan kayak raksasa. Kita kecil kayak belalang. Pasti kita ditelan habis. Semua kayak gitu. Tidak dengan Yosua. Yosua tetap tegak berdiri. Yosua tetap percaya benar lawan kita besar. Tapi jangan lupa kita punya Tuhan yang lebih besar. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kenapa imannya paling kuat sendiri sementara yang lainnya ambles? Sederhana, karena Yosua banyak mendengar. Dan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau Anda untuk 5 menit, 10 menit, 15 menit hanya nunggu Tuhan bicara, Anda nggak tahan. Gimana imanmu? Akan jadi timbul dan kuat. Yosua inilah yang akhirnya dipilih oleh Tuhan. Dari semua yang lain, Yosua yang dipilih Tuhan. Kenapa? Yang lainnya ninggalin Tuhan. Yosua sendiri yang terus nungguin di situ.
Yosua ini dianggap orang dekatnya Tuhan. Doa saya, Anda juga jadi orang dekatnya Tuhan. Mulai hari ini Anda bukan cuma orang umum-umum yang rata-rata biasa-biasa. Tapi di hati Tuhan yang ini orang yang punya kesukaan untuk mendekat lebih daripada yang lain. Anda orang spesialnya Tuhan. Anda orang dekatnya Tuhan. Anda sahabat karibnya Tuhan. Seperti Yosua. Yosua yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia yang akhirnya memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mengalahkan semua raksasa. Dan mengalami kemenangan gilang gemilang. Dimulai kuncinya di saat yang lainnya balik ke kemahnya dan gak interest dengerin suara Tuhan, Yosua menunggu-nunggu. Saya berdoa mulai hari ini hati saudara terarah tertuju sama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bicara, Anda bisa dengar. Ketika Tuhan mau memberikan petunjuk kepada saudara, Anda bisa ngerti. Ini project, bagus, lancar, Anda tabrak. Gak dengar suara Tuhan. Depannya lurus, ujungnya maut loh. Tidak semua project yang lancar depannya, tidak semua project yang kayaknya menguntungkan harus kita samber loh. Tidak semua teman yang kayaknya bagus dan ini dan itu terus saudara mesti jalan loh. Kadang-kadang saya sedih, saya hancur hati ketika mendengar cerita-cerita ketika orang salah langkah karena nggak sabar mendengar suara Tuhan. Pokok any opportunity, kesempatan terbuka, hajar. Begitu dikasih tahu temannya untuk ini itu, melangkah. Anda boleh melangkahnya cepat, tapi kalau nggak disertai Tuhan, kalau itu keputusan salah, penyesalannya yang panjang. Tapi kalau Yosua, dia nggak secepat itu, nggak secepat yang lainnya melangkahnya. Dia sabar menunggu petunjuk Tuhan. Tapi begitu dia dapat satu petunjuk dari Tuhan, satu petunjuk Tuhan lebih berharga daripada 1000 idenya motivator manapun, lebih hebat daripada ide bisnisnya pengusaha manapun. Saya mau ngomong sama saudara, dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang tahu apa yang akan terjadi, dan dia bisa memberikan petunjuk kepada saudara. Bukan hanya petunjuk, tetapi dia punya power kuasa, dia bisa menyertai saudara dan membuat yang tidak bisa jadi bisa. Kuncinya mendengar. Makanya sekiranya umatku mendengar suaraku, maka seketika itu aku menaklukkan musuh mereka. Saya berdoa masalah saudara selesai seketika. Kesembuhan Anda seketika. Mujizat Anda seketika. Berkat saudara seketika. Dimulai dari mendengar suara Tuhan. Banyak orang kadang-kadang gak ngerti bagaimana cara untuk mendengar suara Tuhan. Ayub 33 ayat yang ke-14. Karena Allah berfirman dengan 1, 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi karena nggak memperhatikan, orang bisa dengar apa tidak? Nggak dengar. Orang yang tidak memperhatikan ini nggak dengar. Tapi kalau kita nggak dengar, bukan berarti Tuhan tidak bicara. Anda yang duduk di depan sini, dengar nggak suara orang yang lagi di belakang sana? Kan nggak dengar. Kalau nggak dengar, bukan berarti mereka yang di belakang sana nggak bicara. Cuma karena jauh, mereka bicara pun kita nggak dengar. Buat Tuhan, jauh dekatnya itu bukan jarak jasmani, tapi jarak hatimu sama Tuhan. Jarak pikiranmu sama Tuhan. Jarak kerinduanmu sama Tuhan. Kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, tadi Tuhan tuh ngomong sama kita. Tuhan bukan gak bicara loh. Jangan ngomong Tuhan gak bicara. Kitanya yang belum bisa dengar. Karena tuh hari ini doa sama Tuhan, Tuhan ajari aku untuk bisa mendengar suara Tuhan. Sesederhana kalau yang di depan kita mau dengar yang di belakang, ya sudah kita tinggal jalan mendekat. Nanti mereka ngomongnya volumenya masih sama, tapi kita tadinya nggak dengar, tiba-tiba dengar. Dengar suara Tuhan itu juga sama. Anda dengar suara Tuhan, Tuhan ngomong sama saudara tapi nggak diperhatiin. Tapi begitu engkau mengarahkan hatimu, tadinya kan
Hati kita sama teman kita yang ini, sama pakar yang ini, sama channel YouTube yang ini, sama channel TikTok yang ini. Di follow terus. Tapi hatimu follow Holy Spirit enggak? Channel tadi pun yang Anda follow, dia punya banyak konten. Kalau kamu nggak follow, dia keluarin konten pun Anda juga nggak tahu. Sesederhana gimana kok Anda bisa tahu dia baru keluarin konten lagi, Anda tahu lagi? Karena Anda follow. Doa saya mulai hari ini, hatimu follow Holy Spirit. Doa saya mulai hari ini, kerinduan saudara, pemikiran saudara, mengikuti Roh Kudus. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, hidup ini adalah pilihannya. Dan memilih pasangan hidup itu salah satu pilihan hidup yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Orangnya sama, tapi pilihan pasangan hidupnya beda, nanti jalan hidupnya lain. Karena sebenarnya yang namanya memilih pasangan hidup, yang namanya percintaan, bukan hanya tentang percintaan. Yang namanya pernikahan, bukan hanya tentang percintaan. Tentunya ini penting sekali percintaan. Tapi bukan hanya tentang itu. Tetapi juga tentang memenuhi tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Makanya dalam Alkitab ditulis yang namanya pasangan itu ada teman, pewaris, kasih, karunia. Jadi kalau sudah bersama, dapatnya kasih karunia nggak sendiri-sendiri. Tapi ada partnernya. Mewarisi kasih karunia, janji Tuhan. Karena itu penting sekali untuk memilih pasangan hidup. Kalau Anda memilih kerja salah, Anda bisa langsung resign. Anda memilih jalan salah, puter aja. Keluar tol sebentar, balik lagi. Tapi kalau Anda salah memilih pasangan hidup, seumur hidup loh. Penting sekali untuk mendengar suara Tuhan supaya enggak salah. Saya hampir salah. Ada momennya, namanya orang bisa tertarik saudaraku ya. Dan yang kita pikir wah gini gitu dan lain sebagainya. Ya secara manusia kayak kadang-kadang kalau kita memilih pasangan hidup, kita punya kriteria ini dan itu bagus. Bagus, punya rencana sendiri bagus. Punya kriteria yang baik, bagus. Tapi jangan pernah lupa, jaga hati, tetap dengar suara Tuhan. Sehingga ketika engkau mau ngambil keputusan yang salah pun, ketika engkau mau ngambil arah yang belok pun, Tuhan bisa bicara, kamu bisa dengar, dan bisa lurus lagi. Nangkep gak yang saya maksudkan? Saya hampir ngambil keputusan yang salah. Tapi di momen itu tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. No, pasangan hidupmu ada di Solo. Untung saya mau dengar suara Tuhan. Dan untung saya mau taat sama apa yang Tuhan ngomong sama saya. Karena di dalam situasi tertentu taat itu tidak mudah. Betul apa tidak saudaraku? Kalau situasinya masih netral itu ya sudah. Tapi kadang-kadang ada situasi yang membuat ketaatan itu butuh kesungguhan. Dan saya bersyukur saya ngikutin petunjuk dari Tuhan. Dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan saya sama Pastor Nita bisa bersama-sama jadi teman, pewaris, kasih, karunia. Kami melayani Tuhan bersama-sama. Kami saling melengkapi, saling mengisi di dalam pelayanan. Dan kami memenuhi panggilan Tuhan dan rencana ilahi Tuhan di dalam kehidupan kami. Menikmati damai sejahtera, sukacita yang indah di dalam pernikahan kami. Saya berdoa yang jomblo-jomblo di tempat ini diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa dengar-dengaran suara Tuhan. Bisa memilih pasangan hidup yang tepat yang daripada Tuhan. Amin. Kalau yang sudah menikah nggak perlu tanya lagi pasangan hidupmu yang mana. Ya itu saudaraku, oke? Kalau ada yang berpikir yang lain, suara Tuhan buat saudara hari ini bertobat. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mendengarkan suara Tuhan itu? Suara Tuhan itu seperti apa sih? Dengan cepat ya saya bagikan. Yang pertama, suara Tuhan yang paling basic.
Sebelum Anda bisa mendengarkan suara Tuhan, ini, itu, dan lain sebagainya. Ada suara Tuhan yang paling basic. Itu namanya Alkitab. Buat sebagian orang, nggak nangkep. Alkitab itu dianggap cuma buku. Tapi firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu roh dan hidup. Jadi waktu Anda connect sama Alkitab, asalkan bukan cuma secara jasmani. Tapi Anda buka hati, roh saudara connect sama firman itu. Firman itu diurapi oleh Roh Kudus. Maka sebenarnya Anda sedang connect dengan alfabet rohani. Dan ini yang jadi pintu untuk Anda nantinya bisa masuk ke dimensi profetik. Dimensi di mana Anda mulai mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab itu firman Allah. Tuhan yang ngomong sendiri. Waktu engkau baca, Anda sedang sinkronis di situ. Anda sedang masuk dalam frekuensi firman. Frekuensi firman itu adalah frekuensi suara Tuhan. Kalau yang paling basic, Anda ignore. Anda nggak tertarik mendengar Tuhan ngomong itu aja di Alkitab. Nggak tertarik. Anda nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Anda nggak mungkin masuk ke dimensi profetik. Jadi yang paling basic dulu. Karena itu hari ini saya mau katakan sama kita semua. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Wah, nggak punya waktu Pak. Kalau seandainya engkau tahu hidupmu ditentukan dari situ, Anda pasti punya waktu. Cepat selesai tuh Alkitabnya. Yes, itu paling basicnya penting di situ. Yang kedua baru suara Tuhan yang paling sering. Kalau tadi paling basic, yang sekarang paling sering. Tuhan tuh bisa bicara melalui mimpi. Tuhan bisa bicara melalui situasi, kondisi, melalui orang lain. Tapi yang paling sering Tuhan itu bicara di dalam hati nurani kita. Saya bacain aja ayatnya daripada nanti dipikir cuma omongan aja. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi ketika Tuhan bicara sama kita, Tuhan bicara tuh melalui hati nurani. Sehingga yang engkau rasakan itu kayak hati nuranimu sendiri yang mengajari engkau. Yang engkau nggak tahu karena engkau sudah sinkron sama firman, frekuensi suara Tuhan ini. Tuhan tuh bicara melalui hati nuranimu untuk mengajari saudara. Berhenti loh, jangan yang ini loh, jangan maju lagi. Nanti Tuhan bicaranya melalui hati nurani. Ini urusan sudah kompleks kayak gini, semua pusing gimana nyelesainya. Tuhan bicara melalui hati saudara, yang ini, kuncinya di sini, di sini, di sini. Kamu jalanin ini, Anda jalanin, selesai semua. Tuhan bicara melalui hati nurani. Saya pernah cerita sama saudara, saya yakin Pastor Nita juga pernah. Ketika dia hamil, anak kami yang ketiga, namanya adalah Jane. Waktu itu HPL, hari perkiraan lahirnya yang ditetapkan dokter masih 4 hari. Tapi dari sejak seminggu sebelumnya, Pastor Nita udah ngomongan sama saya, kok di hati ini kayak ada dorongan, kepengen cepet periksa ke dokter. Nggak tahu kenapa. Dan hari itu bahkan dia nggak nunggu saya, dia jalan langsung sendiri, dia datang ke dokter. Dan dokternya ngomong, kamu ngapain? Kan masih 4 hari lagi. Dokternya pinter loh saudaraku, dokter ahli. Saya nggak usah sebutin namanya di Jakarta ini. Ya. Tapi Bu Nita ngomong, nggak apa-apa dok, cek saja. Ya sudah, namanya sudah masuk di ruangan itu, dicek. Waktu dicek, dokternya yang kaget. Hah? Ini air ketubannya rembes nih, ini kasus langka nih. Nggak tahu kalau air ketubannya langsung pecah, sudah ketahuan. Ini nggak tahu, tiba-tiba habis saja airnya. Dan dokternya ngomong, kalau ini nggak ditangani hari ini, anaknya nggak selamat. Dari mana coba Bu Nita bisa tahu apa yang akan terjadi? Dokternya aja nggak tahu. Dari luar nggak ada tanda-tanda apa-apa. Tapi tahu nggak saudara? Ada dorongan-dorongan ilahi yang ada di dalam hati nurani. Dan kalau orang dengar, orang kalau mengarahkan hatinya terhadap Tuhan, begitu Tuhan ngasih dorongan dalam hati nurani, nangkep itu. Tapi kalau misalnya yang di sana bicara tadi, yang di belakang bicara, yang depan
Kan dengarkannya suara saya sekarang. Sana mau bicara kayak apa? Karena nggak terarah ke sana, ke belakang. Yang di depan kita pun nggak mungkin dengar. Tuhan bisa memberikan dorongan ilahi sama saudara. Tapi hatimu nggak tertuju sama Tuhan. Anda nggak bisa nangkep. Tapi waktu Pastor Nita dapat dorongan itu karena dia ngarahin hatinya sama Tuhan. Dia nangkep, dia taat, dia jalan. Anak yang harusnya nggak tertolong oleh anugerahnya selamat. Hari ini saya berdoa, hati nurani saudara dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dalam hidup saudara. Anda akan bisa merasakan sinyal-sinyal dari Roh Kudus, dorongan-dorongan di dalam hati saudara untuk bisa mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ketiga, suara Tuhan yang paling mudah. Tadi paling basic, paling sering. Yang ketiga paling mudah. Paling mudah itu ketika Tuhan bicara sama kita melalui hambanya. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai, ada pemimpin-pemimpin rohani yang akan dipakai untuk berbicara kepada kita masing-masing. Dan ketika di dalam satu gereja Tuhan menempatkan satu gembala, sebenarnya Tuhan akan berbicara kepada jemaat melalui gembalanya. Anda harus tahu bahwa khotbah di gereja kita ini bukan khotbah yang dipersiapkan dengan presentasi yang cakep, cantik, dari research ini, research itu, terus ditata dengan profesional. Caranya beda, proses menempanya. Firman Tuhan ini dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan presentasi biasa, ini tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepada umat-Mu? Ini pakai doa puasa. Ini pakai perenungan yang dalam. Ini buka telinga dan dengar-dengaran suara Tuhan. Karena itu ketika hamba Tuhan berdiri di mimbar ini dan berbicara kepada saudara, saya berdoa Anda tidak hanya menangkapnya sebagai perkataan manusia, perkataan pendeta. Doa saya Anda bisa tahu bahwa kita ini cuma dipakai sebagai penyambung lidahnya Tuhan. Yang Anda dengar itu bukan berasal dari manusia, tetapi itu kata-kata yang datang dari atas. Itu sebabnya di gereja kita ada orang-orang yang punya kepekaan terhadap hal ini. Dan ketika hamba Tuhan berbicara, menyampaikan firman Tuhan, suara Tuhan, deklarasi rema-rema yang dari atas, mereka tanggap, mereka percayai. Saat itulah kuasa Tuhan bekerja dan pertolongan Tuhan nyata. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya ajak saudara ya, buka hati saudara lebar-lebar. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, belajar ngelihat beyond the natural. Melampaui yang jasmani. Belajar ngelihat yang rohani di balik yang jasmani. Sehingga Anda bisa nangkap. Dan bukan cuma orang lain yang mengalami kesaksian-kesaksian itu. Doa saya mulai saudara hari ini, saudara juga. Giliran Anda yang akan bersaksi. Selama ini Anda hanya menonton kesaksian. Tapi tahun ini giliran Anda yang bersaksi. Giliran Anda yang bersaksi. Ketika Anda menerima rema, Anda mendengar suara Tuhan, Anda mengerjakannya, Engkau melihat kemuliaannya nyata. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang hidup, kita bangkit berdiri. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertaiku. yang menyertai. Sekali lagi, katakan yang menyertaiku. Yang menyertai. Mari, angkat dua tanganmu, katakan. Buka hati
hatiku. Tuh jamahanmu. Ada orang yang menutup hati, ada orang yang gak peduli. Bagaimana Anda mendengar suara Tuhan? Karena artinya your proximity, jarak saudara itu jauh banget sama Tuhan. Tapi sementara engkau membuka hati, engkau sedang mengarahkan hatimu sama Tuhan. Engkau ngomong jamaah aku Tuhan, engkau sedang berjalan lebih dekat lagi sama Tuhan. Ketika engkau berkata ambil alih seluruh hidupku, di situ Roh Kudus mulai memenuhi saudara. Dan kalau kayak gitu makin gampang, makin cepat engkau bisa peka mendengar suara Tuhan. This is about the heart. Ini bicara tentang hati, kuncinya ada di hati. Doa saya di hati saudara. Ini bukan cuma sekedar nyanyian lagu biasa, tapi ini nyanyian yang meluap dari hati saudara. Dan nomor satu yang Tuhan mau hari ini, saya tegaskan sama saudara, adalah setiap orang di tempat ini diselamatkan. Karena itu saya mau ajak saudara buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan menerima pengampunan dosa. Amin. Bahkan Anda akan diberikan anugerah, jaminan, keselamatan. Pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ada yang mau itu, kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang aku ikut Yesus. aku ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, saat ini saya ajak saudara doa sama Tuhan. Tuhan, jamah telingaku supaya bisa mendengarkan suaramu. Anda yang mau mendengarkan suara Tuhan, mari dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara, angkat doa saudara. Mari perdengarkan suaramu, suara doamu. Katakan jamah Tuhan telinga ini urapi supaya aku peka mendengarkan suaramu ya Tuhan. Wala. Aku mau Tuhan berbicara melalui hati nuraniku. Aku mau Tuhan berbicara melalui firman-Mu, melalui pembacaan Alkitab. Tuhan berbicaralah, berbicara melalui